Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Marini, NIM 084 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Rangkuman pengantar akuntansi dan perusahaan. Pengertian ekonomi didefinisikan mengandung dua pengertian, yaitu kegiatan akuntansi adalah bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi. Kegunaan akuntansi adalah bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi yang diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang terdiri oleh seseorang atau distribusi diguna memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial dan industri. Unsur-unsur perusahaan: 1. Badan usaha. 2. Kegiatan di bidang ekonomi. 3. Terus-menerus. 4. Bersifat tetap. 5. Diketahui publik. 6. Mendapatkan laba. 7. Pembukaan. Menganalisis transaksi. Menurut Sunarto Zulkifli tahun 2003 tanggal 10, secara umum transaksi dapat diartikan sebagai terjadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak atau seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dari dalam perserikatan usaha pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Transaksi terdiri ada 5 jenis, yaitu 1. Transaksi dengan pemilik. 2. Transaksi dengan pelanggan. 3. Transaksi dengan pemasok. 4. Transaksi dengan kreditor. 5. Transaksi dengan penyedia nilai tambah. Analisis transaksi yang merupakan tahap pertama dan dari siklus akuntansi yang mempelajari transaksi dan menentukan pengaruhnya terhadap elemen-elemen laporan keuangan. Hasil dari analisis transaksi dicatat dalam buku jurnal, kemudian diposting atau diakunkan ke dalam buku besar. Secara umum, analisis transaksi merupakan proses mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin terjadi serta mengetahui prospek suatu transaksi yang dilakukan seseorang, pelaku usaha atau perusahaan. Proses penyelesaian akuntansi. Akuntansi merupakan pelaporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang berguna dalam membantu pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Konsep periode akuntansi atau accounting period concept mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dengan mengacukan pada internasional Financial Reporting Standard atau yang biasa disingkat dengan IFR accrual. Beberapa akun memerlukan pemutahiran atau updating dengan alasan sebagai berikut. 1. Beberapa beban tidak dicatat secara harian. 2. Beberapa pendapat dan beban direalisasi dengan berlakunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. 3. Beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu 1. Badan dibayar muka atau private expense. 2. Pendapatan diterima di muka. 3. Pendapatan yang masih akan diterima. 4. Beban yang masih harus dibayar.
Analisis vertikal adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan yang sama, dengan berguna untuk menganalisis hubungan antara pos dalam laporan keuangan. Akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan penjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Terdapat 4 poin yang bisa disebut sebagai karakteristik perusahaan dagang. Keempatnya adalah sebagai berikut: 1. Pembeli, 2. Pengeluaran, 3. Penjualan, 4. Penerimaan kas. Jurnal umum perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang timbul akibat kegiatan perdagangan seperti 1. Pembelian barang dagang, 2. Penjualan barang dagang, 3. Pembelian barang yang dagang yang dijual atau dibeli, 4. Potongan atas penjualan atau pembelian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya setelah adanya transaksi-transaksi selama periode tertentu. Jurnal penutup perusahaan dagang adalah cara untuk menutup setiap akun-akun minimal khusus transaksi perusahaan dagang. Salah satu tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah mengetahui perkembangan dari bisnis atau usaha di setiap periodenya. Macam-macam laporan keuangan perusahaan dagang yaitu: 1. Laporan laba rugi perusahaan dagang, 2. Laporan neraca perusahaan dagang, 3. Laporan arus kas perusahaan dagang, 4. Laporan hutang perusahaan dagang, 5. Laporan persediaan barang perusahaan dagang. Persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Ada beberapa klasifikasi inventory yang digunakan oleh perusahaan, antara lain: 1. Inventory produk, 2. Inventory MRO atau maintenance, repair and operating supplies. 3. Inventory in process. 4. Inventory finance atau goods. Tujuan persediaan: 1. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian, 2. Memberi waktu luang untuk mengelola produk dan pembelian, 3. Untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Akuntansi pemerintahan dalam mencatat pengadaan persediaan menggunakan metode fisik atau metode periodik. Artinya, persediaan yang diperoleh atau diadakan dicatat sebagai belanja yang merupakan komponen akun nominal temporer. Perusahaan dalam melakukan pelaporan mengenai persediaan sangat penting bagi perusahaan dalam mengambil suatu keputusan, dan persediaan merupakan salah satu dari beberapa unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus-menerus diperoleh, diproduksi, dan dijual. Untuk mengukur nilai persediaan pada perusahaan dapat disajikan dalam pengukuran sebagai berikut: 1. Biaya diperoleh apabila diperoleh dengan pembelian, 2. Biaya standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, 3. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, rampasan harga. Nilai wajar persediaan meliputi nilai ukur aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami. Undang-Undang Sarbanes Alexi Pengendalian Internal dan Kas.
Sarbanes-Oxley atau Undang-Undang Perlindungan terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik atau yang kadang disingkat dengan Sarbox atau SOA adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan yang lebih baik bagi semua dewan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik atau yang biasa disingkat KAP yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Dasar dari penyesuaian undang-undang ini adalah sebagai bentuk respon dari Kongres Amerika Serikat terhadap skandal-skandal akuntansi pada korporasi besar seperti kasus Enron yang melibatkan KAP, Arthur Andersen, kasus kebangkrutan yang dialami oleh Tyco International, Adelphia, WorldCom, dan perusahaan besar lainnya, di mana melibatkan peran KAP yang termasuk dalam The Big Five. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekankan pentingnya pengendalian internal yang efektif. Kas adalah sebuah jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan. Pengendalian terhadap penerima kas meliputi kas yang diterima dan penjualan tunai, kas yang diterima melalui cek atau giro, dan kas yang diterima melalui transaksi dan elektronik kas. Adapun pengendalian terhadap pembayaran kas meliputi sistem voucher dan sistem transfer elektronik. Elemen-elemen dalam pengendalian internal elemen tersebut adalah 1. Lingkungan pengendalian, 2. Penilaian risiko, 3. Proses pengendalian, 4. Pengawasan, 5. Informasi dan komunikasi. Demikian itulah hasil resume saya. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.